حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Memilukan. Kisah nyata anak durhaka terhadap ibu. Berbaktilah kepada orang tua itu adalah pelajaran mulia yang ada di setiap negara yang diterapkan pada anaknya sedini mungkin. Mungkin tugas kita adalah untuk membahagiakan kedua orang tua kita sebagaimana keadaannya. Sobat-sobat semuanya, berikut ini lebih menitik beratkan pada pernyataan, yaitu sudahkah Anda berbakti kepada orang tua Anda? Kami berharap dengan contoh perlakuan anak durhaka ini menggugah pikiran Anda agar lebih mencintai kedua orang tua Anda dengan membuat mereka bahagia dalam sisa hidupnya. Sebuah contoh kisah nyata seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya, yang sangat memilukan hati, bahkan membuat kita geram. Walaupun cerita ini sudah beberapa waktu yang lama, namun kisah ini akan menjadi contoh panutan yang tidak baik sepanjang zaman. Seorang ibu berusia 90 tahun ini mau tak mau harus dikurung dan tak diberi makan oleh anak-anaknya. Akibatnya, tubuh sang ibu hanya menyisakan tulang karena tidak mendapat makan selama sebulan. Kejadian ini pun terungkap setelah tetangga bernama Siang membongkar peristiwa tersebut. Siang menyaksikan sendiri bahwa ibu yang bernama Simei itu kelaparan. Siang pun memutuskan untuk menolong sembunyi-sembunyi saat anak-anak Simei tidak ada di sana. Aku berjalan ke rumah itu sembunyi-sembunyi. Saat wanita itu mendengar suaraku, kalimat pertama yang ia katakan adalah, "Suapi aku, suapi aku," cerita Siang. Lebih lanjut, Siang menuturkan, keluarga Simei sepertinya sengaja ingin membuat ibunya mati dengan cara membuatnya kelaparan. Jika Siang tidak memberi ibu tua itu bubur secara sembunyi-sembunyi, Simei tak akan makan apapun. Simei benar-benar tak terurus oleh keluarga dan anak-anaknya. Sampai-sampai ia buang air di tempat yang sama di mana ia tidur. Kesaksian Siang ini sedikit menimbulkan pertanyaan, kenapa ia tak langsung menghubungi polisi? Menurut media Shanghai. Sedangkan dilansir dari Apple Daily, menurut sumber Apple Daily, muncul sebuah keterangan bahwa anak Simei adalah anak adopsi yang juga sudah berumur 60 tahun dan tak bisa mengurus ibunya lagi. Bahkan sang anak pun tak bisa mengurus dirinya sendiri. Hingga saat ini pihak berwajib masih menindaklanjuti kasus tersebut. Kemungkinan anak adopsi Simei atau keluarganya yang lain akan berurusan dengan hukum meski sudah diurus oleh Siang. Tuhan pun mengambil nyawa Simei pada 14 Juni lalu. Sungguh memilukan kisah Simei. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran bagi setiap anak agar selalu menyayangi dan mengasihi ibunya dengan tulus dan tanpa pamrih. Sahabat, itu adalah sepenggal kisah sedih yang dialami oleh seorang ibu yang dulunya mati-matian menjaga anak dan balasan yang didapat setelah dia tua. Berikut sepenggal cerita sedih tentang seorang anak durhaka yang kemudian menyesali perbuatannya. Seorang perempuan renta memilih tinggal bersama anak bungsunya yang telah menikah. Semua anaknya yang lain telah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Perempuan itu merasa bahagia dapat tinggal bersama anaknya, apalagi ditambah kehadiran cucunya yang baru berusia 6 tahun.
Celotehnya dari mulut mungilnya menghapus kesepian dan kesendiriannya di masa tua. Perempuan tua itu sudah sangat uzur. Lututnya sering gemetar, tak kuat lagi menjangga beban tubuhnya sendiri. Tangannya pun sering bergetar saat memegang benda. Penglihatannya pun mulai rabun. Sudah menjadi tradisi keluarga, setiap akhir minggu seluruh anggota keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Di ruang makan yang cukup luas, berkumpul seluruh anak-anak perempuan tua itu membawa serta keluarganya. Mereka sengaja datang dari luar kota untuk merayakan tradisi keluarga yang sudah sejak dulu dilakukan. Saat inilah yang sangat dinanti sang perempuan tua itu. Saat yang paling membahagiakan si perempuan tua justru menjadi saat tak menyenangkan bagi anak-anaknya. Pada saat makan malam seperti inilah terkadang perempuan tua yang sudah pikun itu sering membuat kacau acara. Tangannya yang lemah dan gemetar serta penglihatannya yang mulai rabun membuatnya sulit untuk memilih serta menyantap makanan. Tak jarang sendok dan garpu jatuh ke lantai. Sayur sup tumpah membasahi taplak meja karena ia tak mampu lagi menyangga mangkuk sup. Saat ia meraih gelas untuk minum, gelas itu malah jatuh ke lantai lalu pecah berantakan. Semua anak dan menantunya menjadi jengkel dan gusar dengan tingkah perempuan tua itu. Mereka merasa sangat direpotkan dengan semua kejadian itu. Si sulung lalu berkata, "Kita harus melakukan sesuatu. Aku sudah muak dan bosan melihat kejadian seperti ini terus-menerus, sehingga kita tidak bisa menikmati makanan yang kita santap." Lalu mereka berembuk dan akhirnya sepakat untuk membuatkan sebuah meja kecil untuk ibu mereka. Meja kecil itu ditempatkan di salah satu sudut ruang makan terpisah dari meja makan utama. Di kursi serta meja itulah perempuan tua itu akan duduk untuk menikmati makan malamnya sendirian. Meja kecil itu juga dilengkapi dengan piring dan gelas kayu agar tidak pecah saat terjatuh. Acara makan malam berikutnya berlangsung sukses. Tak ada lagi kekacauan yang disebabkan oleh perempuan renta itu. Semua orang makan dengan lahap, anak-anaknya menyantap makanan dengan lahap tanpa terganggu oleh ulah sang nenek. Agar nenek tua itu tidak memecahkan piring serta gelas, anak-anaknya membuatkan juga mangkuk serta gelas dari kayu. Begitu seterusnya acara makan malam mereka tidak lagi terganggu, sehingga mereka benar-benar menikmati kelezatan makanan yang mereka santap. Di sudut ruangan, perempuan itu tetap berusaha menikmati makan malamnya meski kali ini ia harus tersingkir dari anak-anaknya sendiri. Perempuan tua itu merasa sangat sedih. Air matanya mengalir melewati gurat keriput di pipinya saat ia menyuapkan nasi ke mulutnya yang tak lagi bergigi. Sejak si nenek disingkirkan di sudut ruangan, cucunya yang biasa bermain dengannya merekam kejadian yang menimpa neneknya itu ke dalam otaknya. Setiap acara makan malam bersama, ia selalu melihat kesedihan di wajah tua neneknya. Suatu malam, setelah acara makan malam bersama selesai, ia mengambil sepotong kayu dan meraut kedua ujungnya. Ayahnya yang melihat hal itu lalu bertanya, "Nah, kamu sedang membuat apa?" "Oh, aku sedang membuat meja kayu buat ayah dan ibu seperti halnya ayah membuatkan untuk nenek. Kalau ayah dan ibu sudah tua seperti nenek, aku akan meletakkan meja ini di sudut ruang makan persis seperti nenek," jawab anak itu sembari melanjutkan pekerjaannya. Jawaban spontan itu membuat kedua orang tuanya terkejut dan sangat terpukul. Mulut mereka terkatup rapat dan tidak mampu mengeluarkan satu kalimat pun. Mereka tak menyangka bahwa anaknya yang baru berumur 6 tahun mampu berkata seperti itu.
Bersamaan dengan itu, air mata mulai mengalir dari kedua pipi mereka. Walau tak ada kata-kata yang terucap, mereka mengerti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Setelah kejadian malam itu, si bungsu selalu memapah ibunya ke meja makan untuk bersantap dan duduk berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Tak ada lagi omelan yang keluar dari mulut mereka pada saat ada piring yang jatuh, makanan yang tumpah, atau taplak meja yang ternoda. Mereka makan bersama lagi di meja utama. Dan anak kecil itu kini tak lagi meraut untuk membuat meja kayu. Semoga konten ini membuat Anda sadar bahwa cinta kasih orang tua itu sepanjang zaman, yang akan diwariskan kelak untuk anak cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا حبيب الله